Halo adik-adik Gen Lovers. Assalamualaikum. Kita ketemu lagi ya bareng Kak Didik hari ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang PPU ya, yaitu pengetahuan dan pemahaman umum. Nah, ini soal tentang bahasa Indonesia dan hubungannya dengan pengetahuan umum. Oke ya. Kita coba baca dulu ya soalnya. Kita lihat dulu teks-teksnya ya di sini. Nah, kebetulan di sini kalau kalian baca kan, ini ngomongin masalah satwa liar yang dilindungi. Nah, seperti itu ya. Coba kita lihat aja langsung soalnya biar kita nggak capek. Simpulan paragraf pertama. Kita baca dikit situ. Secara global, Asia merupakan pusat perdagangan satwa liar dilindungi. Kawasan ini menjadi sumber jalur transit sekaligus pasar satwa langka. Sebagian satwa yang diperdulikan, termasuk jenis satwa terancam, punah, dan bernilai jual tinggi. Misalnya harimau, gajah, badak, hiu, dan orangutan. Gitu ya. Nah, kita cari simpulannya. Di sini kita lihat di awal bahwa kita itu dibilangnya pusat perdagangan satwa liar dilindungi. Tuh, kayak gitu. Berarti cari Asia sebagai pusat perdagangan hewan yang dilindungi. Makanya jawabannya yang C. Gitu. Dapat ya. Kita harus baca dulu kalau simpulan. Walaupun kita bisa cari akhirnya, tapi yang lebih tepat itu kita baca semua. Itu lebih bagus ya. Ya, kita lanjut ke nomor 52. Simpulan paragraf kedua. Nah, kita baca lagi ke atas. Kejahatan ini membesar seiring dengan perkembangan waktu. Menurut International Enforcement Agency, bahwa nilai perdagangan obat satwa liar setara dengan nilai perdagangan manusia, narkotika, dan senjata. Kegiatan ini menggunakan jalur transaksi yang rumit dan melalui perniagaan elektronik, marketplace, dan media sosial. Begitu. Berarti ngomongin apa nih? Kejahatannya kan, nah ternyata makin membesar, jalurnya rumit, lalu pakai medsos segala macam. Itu di paragraf 2. Kita baca, berarti di sini lebih ke eh semakin membesar, semakin banyak, makin berkembang. Itu kan diomongin nih. Ya, dapat dah jawabannya ya. Itu di awal-awal disebutin. Oke, walaupun ngomongin kompleks ya, tapi bukan kompleks, tapi lebih ke rumit ya ada ya. Rumit melalui perniagaan. Rumit dan melalui perniagaan. Kenapa kita nggak pilih A? Karena kompleks doang. Padahal kita ngomongnya kompleks dan juga melalui perniagaan. Jadi ada dua tempat yang kita bahas. 53, simpulan paragraf ketiga. Kita baca lagi di atas. Indonesia dengan berbagai ragam kekayaan hayati menjadi sumber penting perdagangan satwa yang dilindungi. Kepolisian menyebutkan kegiatan ilegal ini menduduki peringkat ketiga. Wah, mantap kita ya, di tanah air. Jumlahnya hanya kalah dibandingkan dengan perdagangan narkotik dan terorisme. Lembaga yang bergerak dalam perlindungan satwa, Wildlife Conservation Society Indonesia, program mencatat perdagangan gelap satwa liar Indonesia pada 2016 meningkat 4 kali lipat sejak 2010 dengan nilai perdagangan mencapai 13 miliar per tahun. Banyak kali ya. Oke, berarti simpulan paragraf 3 apa ya? Tadi sumber perdagangan satwa liar diomongin nggak di atas? Bisa ya, sumber perdagangan satwa gelap, tapi ini bukan perdagangan doang. Yang B meningkat, betul nggak ada kata diomongin meningkat? Nggak diomongin ya di kalimat 3. Yang ini yang C dulu. C kita lihat. Polisi mengatakan kegiatan perdagangan satwa liar ilegal. Itu nggak diomongin juga. Dibilang cuma urutan ketiga. Perdagangan satwa liar sebanding dengan narkoba, dia urutan ketiga, nggak sama. Indonesia memberi keragaman yang dapat dijual belikan juga nggak nyambung. Nah, makanya yang lebih tepat nanti lebih ke A. Tuh, ya. Sumber perdagangan satwa liar. Oke ya. Simpulan keseluruhan teks tersebut ya dari tadi, dari awal, ya kan? Asia, kan dibilangnya kan
merupakan pusat perdagangan hewan liar ya. Nah, khususnya di Indonesia, katanya gitu ya. Makanya di sini kalau kita cari yang kayak gitu adalah lebih ke D. Nah, ya, nyambung ya? Oke, bisa insya Allah. Nomor 55, kata yang penulisannya tidak sesuai dengan EYD atau ejaan yang dieja. Ejaannya disempurnakan ya. Narkotik, betul salah. Narkotik salah nih adik-adik. Harusnya narkotika, bukan narkotik. Narkotik nggak ada di bahasa Indonesia. Adanya narkotika. Itu kalau mau nulis, bukan narkotik. Wildlife Conservation Society kenapa nggak dimiringin, Kak? Karena dia nama lembaga. Nama lembaga tidak pernah dicetak miring. Marketplace dimiringin nggak, Kak? Kenapa dimiringin? Karena istilah marketplace. Jadi dimiringkan. Kalau lembaga nggak usah. Contohnya bully. Bully itu istilah. Boleh kita miringkan. Tapi kalau yang lain jangan dimiringkan. Nah, misalnya kayak ada kata apa? PBB, United Nation, nggak usah miring, United Nation. Biasa aja. Itu ya, bisa ya. 13 miliar. Bener nggak? Bener. Karena angka RP nggak boleh pakai titik. Lalu 13.00.00 titik harus diakhiri dengan koma 00 belakangnya. Kalau nulis duit, selalu gitu polanya. Oke ya. Lanjut lagi, kalimat tidak efektif adalah yang mana? 1, 4, 5, 7, 10. Coba. 1, 4, 5, 7, 10. Ya, tidak efektif ya. Tidak efektif biasanya dia tidak memiliki subjek, tidak memiliki predikat, boros, dan segala macam. 1, 4, 5, 7, 10 cari. 1, 4, 5, 7, 10. Nah, dikali dulu ya, biar memudahkan kita. 1, kita cek dulu. Secara global, Asia merupakan pusat perdagangan satwa liar yang dilindungi. Aman ya, komanya nggak masalah. Yang 4, kejahatan ini membesar seiring dengan perkembangan waktu, nggak masalah. Menurut International Enforcement Agency, bahwa ini nggak boleh nih. Udah pakai menurut, pakai bahwa, hukumnya nggak boleh. Nah, ini bahwanya bikin salah. Kenapa? Di depan udah ada menurut, nggak boleh lagi dikasih kata bahwa, gitu ya. Makanya yang salah fix yang, tar dulu, 4, 8 juga salah ya sebenarnya. 8, 5 sama 8. 5 ada jawabannya nggak 5? Cek dulu. 5 ada. Oh, 8 nggak ada ternyata. Tadi salah nandai 7. Ya, ternyata 7 nggak masalah ya. 9 nggak masalah, 10 nggak masalah. Yang salah di 5. Habis ada menurut, nggak boleh ada kata bahwa. Itu pemborosan konjungsi adik-adik ya. Oke, jadi jawabannya C. Soalnya kalau ada menurut sama bahwa, kalimatnya jadi dua-duanya keterangan karena nama kiri. Dia nggak ada subjek, nggak ada predikat. Itu yang bikin bahaya. Oke, kita lanjutkan nomor 57. Penulisan yang tidak mengikuti ejaan. Kita cek. Antibiotik itu wajib disambung, udah benar. Multiresisten itu salah. Kenapa, Kak? Karena semua kata seperti multi, anti itu harus disambung. Multiresistensi. Nah, disambung. Superbug dimiringin karena istilah. Resisten nggak usah miring karena resisten sudah masuk bahasa Indonesia. Ya, ini udah benar. Kebal juga sudah betul, resisten betul, gitu. Jadi jawabannya B saja alias Bravo. Nomor 58, apa inti dari kalimat 3? Oke, kita lihat intinya ya. Inti kalimat itu gimana nyarinya, Kak? Inti kalimat itu kamu disuruh nyari S tambah P tambah O. Udah itu doang. Kalau ada O-nya, kalau nggak ada ya biarin aja. SP aja udah cukup. Ya, coba kita balik. Kalimat 3 subjeknya yang mana? Kali tandain subjeknya. Kini keterangan.
Sudah muncul superbike yang kebal terhadap hampir. Nah, coba ada yang tahu nggak? Subjeknya yang mana? Subjek cek ini nih, superbug, superbug, superbug. Superbug subjek. Kenapa tuh superbugnya? Sudah muncul. Tuh, itu yang diomongin. Superbug sudah muncul. Nah, oh ya, dikasih warna hijau lah. Superbug sudah muncul. Itu intinya. Itu yang namanya inti kalimat. Nyari inti S, inti P, inti O. Karena nggak ada O-nya, salah dong Kak. Nggak apa-apa. Karena kan syarat sebuah kalimat apa? Inti kalimat sama dengan syarat sebuah kalimat. Cukup ada S sama P, udah cukup. Itu. Makanya jawabannya C nanti. Oke ya. Konjungsi yang tidak tepat yang mana? Oke, kita cari. Bahkan dan di kalimat satu amat. Serta. Nah, agar. Ini agar di sini nggak jelas nih. Tujuannya apa nih? Di kalimat keempat. Ngapain dipakai agar di sini? Buat apa coba? Ya kan? Agar itu kan buat tujuan. Kalau sini agar mendorong. Kasus ini mendorong pakar mikrobiologi Indonesia meneliti gen. Nah, enak dibacanya. Gitu ya. Bisa ya? Jadi jawabannya E. Padanan kata makar pada kalimat 4. Nah, sekarang nomor 60 nih. Pakar itu kan ahli. Ahli di A, B, C, D nggak ada. Tapi ada kata expert. Ya udah expert. Expert itu sama dengan ahli. Belum tentu dokter ya. Dokter belum tentu ahli. Belum tentu juga expert. Nah, belum tentu. Siapa itu dokter gelar doang. Ternyata dia culun. Ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, mari kita pilih expert saja. Lanjut nomor 61, pokok pembahasan dari paragraf ketiga. Kita baca di paragraf 3. Busa laut super tebal biasanya terjadi karena dua hal, adanya badai besar dan adanya mekar alga. Mekar alga adalah peningkatan jumlah alga ya, yang sangat cepat. Mekar alga akan mati dan membusuk. Badai mengocok-ocok lautan dan yang berisi mekar alga yang membusuk. Terjadilah busa laut super tebal dan banyak. Ya udah di sini udah kelihatan. Pasti kita ngomongin apa, guys? Ngomongin proses terbentuknya. Tuh, busa laut super tebal dan banyak. Gitu. Udah. Sekarang cari ejaan yang salah. Cek satu dulu. Ejaan lebih kemana sih? Tanda baca. Udah nggak jauh dari situ ejaan. Tanda baca, tanda baca, tanda baca. Nah ya, ejaan. Oke, kalimat satu salah nggak ejaannya? Nggak ada tanda baca, Kak. Titik doang. Biarin, kita cuekin. Kalimat 6. Ketika angin berhembus kencang dan ombak bergelombang, koma, air laut terus terombang-ambing. Komanya nggak masalah ya, kita abaikan. Kalimat 10, Kak. Lihat 10. Busa laut super tebal pernah terjadi di beberapa negara, koma, seperti Australia. Nah, kita dimin dulu ya. Kita biarin dulu. Itu bener dia, itu bener karena rincian seperti di Australia pada Januari 2013 dan Skotlandia pada September 2012. Kalimat 13 sekarang kita cek. Mekar alga adalah peningkatan jumlah alga yang sangat cepat di perairan. Kayaknya nggak masalah ya, kita biarin dulu. 15 sekarang. Titik-titik badai mengocok-ngocok lautan yang berisi mekar alga yang membusuk, koma terjadilah. Nah, ini nggak jelas nih, komanya apa nih? Tujuan ngasih koma sini buat apa? Nah, berarti dibuang aja membusuk sehingga terjadilah busa laut yang super tebal. Makanya jawabannya yang adik-adikku yang lucu dan imut ya. Oke, aman ya. Insya Allah pada bisa. Lanjut lagi. Kata yang tepat untuk mengisi bagian yang kosong pada kalimat 15. Ketika, semenjak, sebelum, namun, setelah. Nah, gitu. Ketika, semenjak, sebelum, namun, setelah. Ya. Kita coba masukin ya satu ya. Nah, ketika bajai mengosok-ngosok lautan yang berisi mekar alga yang membusuk, nah ya, koma, terjadilah busa laut yang super tebal dan banyak. Bisa sih kayaknya ya, baik ketika ya. Oke, ya betul ya, lebih ke situ ya.
Lebih ke ketika. Oke, lebih ke A. Ya. Lanjut, nomor 64. Kalimat 10 menjawab pertanyaan apa? Oke, kalimat 10. Busa laut super tebal pernah terjadi di beberapa negara, koma, seperti di Australia pada bulan Januari. Nah, berarti nanya di mana saja, ya kan? Ada nggak tuh? Ada. Jawabannya nih, C. Tuh, dapat. Cups, bisa lah kalian nih. Lanjut. Konjungsi final. Konjungsi final itu biasanya apa, Kak? Konjungsi final tuh kalimat konjungsi yang fungsinya untuk menyimpulkan. Nah, ya. Konjungsi yang berfungsi menyimpulkan itu. Contohnya jadi, koma, dengan demikian, koma. Nah, itu udah dapat kamu jawabannya itu di situ. Ada nggak? Oleh karena itu, nah itu final masuknya. Nah, kita cari, ada nggak yang pakai gitu? Ternyata ada, Kak. Di mana coba cari? Ada nggak nih? Satu ada nggak? Nggak ada. Tiga, nggak ada. Lima, no. Tujuh, jadi ada nih tujuh. Udah jawabannya tujuh. Ada kata jadi. Inilah yang namanya konjungsi final. Jadi jawabannya D. Dodol. Nomor 66. Pernyataan yang tidak sesuai dengan bacaan di atas. Proses pengendapan air laut dilakukan berkali-kali. Ya, kita baca dulu ya di sini. Bener ya? Ini ada ya. Berkali-kali kan diindapin, diindapin. Kalau kita baca tuh ada ya. Berkali-kali kan dari petak. Petak satu, petak lain, petak lain. Nah, berarti yang A nggak masalah. Salah satu yang terdapat di dalam air laut adalah garam, benar. Air laut akan dijemur untuk membuat garam, betul. Laut akan mengental di petak terakhir juga dibahas tadi di atas ya. Petak terakhir itu yang paling ini ya, yang nanti bakal jadi garam karena dia kental. Yang air laut akan dijemur sehari dalam proses. Ya, ini nggak sehari. Salah nih. Harusnya apa di atas berhari-hari tuh. Berhari-hari itu kan dijemur berhari-hari nih guys. Tuh, bukan sehari, berhari-hari, panjang. Habis ini, besok, lanjut, lusa, berapa hari lagi. Nah, seperti itu. Baik, kita pilih jawabannya yang E. Tidak berhari-hari, tapi tidak sehari, tapi berhari-hari. Maaf ya, tadi salah. Oke. Lanjut topik bacaan di atas. Oke, kita baca dulu di sini. Suhu yang berbeda secara mencolok di permukaan bumi dan adanya awan cumulonimbus merupakan gejala alam penyebab terbentuknya angin kencang. Jika ada wilayah berawan dan berkelembapan tinggi dibandingkan dengan di tempat lain yang suhunya panas dan berkelembapan rendah, akan berpotensi terjadi angin kencang. Cuaca pagi hari yang sangat cerah dan menjelang siang berawan, kemudian terbentuk awan cumulonimbus yang hitam berlapis-lapis dan menjulang tinggi, merupakan penanda akan terjadi angin kencang. Jadi, di daerah terbentuknya awan inilah angin kencang berpeluang terjadi, ya. Angin kencang pada umumnya timbul di daerah yang suhu permukaannya berbeda dengan daerah sekitarnya, dan masuk adalah perbatasan antara kota dan desa, atau antara perbatasan permukiman dan persawahan. Daerah lain yang sangat rawan berpeluang terjadinya angin kencang adalah daerah yang secara historis pernah terjadi angin kencang. Itu seperti daerah tersebut terdapat perbedaan suhu permukaan dengan daerah di sekitarnya. Topik bacaan di atas. Nah, berarti ngomongin gejala alam penyebab terjadinya terbentuknya angin kencang. Itu yang diomongin kan? Oke. Berikutnya nomor 68. Pernyataan berikut yang tidak berhubungan dengan teks. Angin kencang terjadi pada dua wilayah yang suhu udaranya berlawanan, bisa berbeda ya. Perubahan cuaca merupakan salah satu di antara petanda angin kencang bisa jadi. Oke ya. Angin kencang berpeluang terjadi di daerah yang pernah mengalaminya, benar. Angin kencang terjadi di daerah sekitar terbentuknya awan cumulonimbus, betul. Lalu gejala alam merupakan bukan gejala alam.
bukan merupakan faktor, tapi dinyebutin ada beberapa gejala alam yang menunjuk yang menjadi penyebab angin kencang, bukan gejala alamnya, tapi beberapa gejala alam, ya. Dalam teks tersebut terdapat penggunaan kata yang tidak sesuai dengan konteks kalimatnya, yaitu yang mana? Oke, kita cari satu penyebab, bener nggak? Ya, alam penyebab terbentuknya angin kencang. Kita band dulu ya, ragu-ragu. Berpotensi kalimat dua. Berpotensi betul. Menjulang kalimat tiga. Nggak masalah. Perdesaan nggak masalah. Pembeda. Ini yang salah nih. Terdapat perbedaan harusnya. Bukan pembeda, adik-adik. Beda. Perbedaan. Nah, bukan pembeda. Pembeda nggak ada. Ya, nomor 70. Terdapat kalimat yang tidak lengkap pada kalimat tersebut, yaitu yang mana? Kita lihat dari bawah aja ya. Itu seperti di daerah, ini bisa jadi curiga nih. Aneh kalimatnya nggak lengkap. Itu seperti, itunya apa? Nggak jelas ya. 6 coba daerah yang dimaksud adalah nggak masalah. 5 angin kencang yang pada umumnya berbeda dengan angin kencang pada umumnya timbul di daerah yang suhunya permukaannya berbeda. Nih 5 salah. Nggak ada predikat di sini. Yangnya harus dibuang nih. Coba dibuang, dibaca enak nggak? Angin kencang pada umumnya timbul di daerah yang suhu permukaannya berbeda dengan yang lainnya. Nah, itu makanya tidak lengkap. Dia tidak punya predikat. Cuma subjek saja. Gitu adik-adik. Oke, aman ya? Oke, udah kita bahas sampai nomor 70. Selanjutnya PK ya. Kak bukan tidak akan membahas PK, Kak akan membahas literasi saja. Oke. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat buat kalian semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.